Dianggap parasit keluarga. Bab 116. HPL memang hanya perkiraan lahir sih. Posisinya ini kembar, rata-rata yang sudah pernah memang lebih maju, apalagi kalau ibunya aktif kayak Mbak Sofia. Dokter Andri langsung berdiri. Sudah, Nisa di sini saja. Katanya lapar, nanti ibu antar kalau makannya sudah beres. Papa mau urus Tante Sofia. Tante Sofia mau USG, mau lahiran kayaknya itu, lirih Widi membujuk Nisa. Mendengar itu, Dokter Andri pun langsung menitipkan sang putri karena dilihat dari wajah Sofia yang sudah mulai berkeringat, ia yakin kondisinya sudah genting. Sofia langsung dirujuk menggunakan mobilnya sendiri dan dikemudikan langsung oleh Dokter Andri. Tadi, Dokter Andri datang ke sana menggunakan motor hingga tak mungkin juga pria itu membonceng Sofia menggunakan motor. Atau malah, membiarkan Kalandra menyetir sendiri karena melihat Sofia berkeringat dan jelas menahan sakit saja, Kalandra sudah sangat ketakutan. Tentunya Dokter Andri juga tidak lupa, sang sahabat pernah nyaris kehilangan kewarasan karena istrinya meninggal dalam keadaan hamil. Bisa jadi, alasan Kalandra sudah sampai menangis dan mendekap Sofia penuh sayang, karena memang Kalandra trauma. Mas Kala jangan nangis, ya. Gimana enggak nangis kamu saja kesakitan gitu yang. Memang jarang wanita yang ngelahirin sambil tertawa, Kal. Yang sabar. Kontrol emosi kamu biar enggak jadi beban Sofia. Atau kalau enggak, itu musafir cintanya diundang saja, biar proses persalinannya lancar, ucap Dokter Andri. Di sore menjelang petang berteman semburat jingga yang begitu indah, kebersamaan mereka mendadak diwarnai ketegangan akibat Sofia yang mendadak mengalami pembukaan tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Kayaknya sih kebanyakan ketawa ya. Dibawa santai saja, ya, jangan ditangisin Kal. Kamu ya. Lanjut Dokter Andri. Kamu Andri, enggak mikir banget. Ini nyetirnya kenapa kayak siput? Cepat ngebut apa gimana? Ada 3 nyawa ini. Omel Kalandra. Mulai rese ini. Batin Dokter Andri. Ini mobil baru, kalau sampai lecet gimana? Lihat tuh, jalannya sesempit ini. Lecet ya sudahlah, beli lagi. Kalandra masih mengomel, padahal yang mau melahirkan saja masih anteng. Mas Kala, sabar. Setelah di USG, ternyata air ketuban sudah berkurang sangat banyak. Bisa jadi air ketuban sudah keluar saat Sofia kencing, atau malah merembes tanpa terasa. Gimana, Andri, air ketubannya berkurang banyak? Omel Kalandra lagi. Bukan salahku, Kal. Bentar aku infus biar ada cairan baru. Dokter Andri buru-buru meninggalkan ruang pemeriksaan USG. Mas, jangan marah-marah terus, tegur Sofia dengan suara lirih. Takut yang. Keluh Kalandra yang mondar-mandir gelisah tak sabar menunggu kedatangan Dokter Andri. Coba dilihat, pembukaannya sudah sampai berapa, ucap Dokter Andri. Kamu enggak usah lihat-lihat, ini mau langsung ke bidan saja. Kalandra kembali mengomel. Kalau mau sama bidan langsung, di sini juga ada. Dokter Andri sudah langsung memasang infusnya kepada Sofia. Mau lahiran di sini, apa ke bidan lain? Di sini sajalah ya, Kal, bawa jalan pelan biar pembukaannya sempurna. Kamu juga tenang, wajib lebih siaga. Anak-anak kalian sehat banget kok walau mereka akan lahir lebih awal. Sepanjang menyimak penjelasan Dokter Andri yang begitu sabar, Sofia sampai takjub.
Membuatnya sampai menghubungkan keadaan tersebut dengan rencana Kalandra yang akan menjodohkannya dengan Widi. Dan andai itu sungguh terjadi, Sofia akan menjadi orang pertama yang memberikan restu. Langsung tuntun, Kal. Pelan-pelan, ya. Dokter Andri memberikan botol infusnya untuk dipegang Kalandra. Aku mau siapin ruang persalinan. Bidan sama yang lain juga wajib siap-siap karena ada 2 bayi. Secepat kilat ia sudah pergi. Sofia sampai kebingungan karena suar lantang Dokter Andri sudah tak disertai penampakan orangnya lagi. Sekitar 5 menit kemudian, bersama Kalandra, Sofia berjalan pelan menyusuri halaman depan klinik dan merupakan taman yang disertai kolam ikan berukuran kecil sekaligus panjang. 10 menit sekali cek ke ruang bersalin, ya. Aku urus pasien lain dulu, seru Dokter Andri depan pintu masuk. Loh, kamu sudah mau urus pasien lain, istriku piye? Keluh Kalandra. Sebentar. Masih keburu. Kayaknya itu masih 1 jam lagi, yakin Dokter Andri yang benar-benar pergi masuk ke kliniknya yang kebetulan memang sedang ramai. Ini kalian mau pada ikut puasa sama tarawih, apa gimana? Ya ampun bakat banget bikin senam jantung, ucap Kalandra sambil mengelus-elus perut sang istri menggunakan tangan kanannya yang tidak memegang botol infus. Gimana, Mbak? Ucap Ibu Kalsum yang datang sambil mengemban daim. Ia dibonceng sang suami menggunakan motor. Tak beda dengan Kalandra, ketimbang Ibu Kalsum, Pasana juga jauh lebih panik. Pria itu sampai hanya memakai 1 sandal jepit. Papa kok sampai cuma pakai 1 sandal jepit? Tegur Sofia yang memang menjadi orang pertama yang menyadarinya. Sebab andai tidak diingatkan pun, Pasana pasti belum menyadari. Kalandra dan Ibu Kalsum termasuk Daim, kompak menertawakan Pasana. Panik banget Papa, Mama pulang-pulang diantar David, ngomel ke Papa katanya Mbak mau lahiran. Lihat, boro-boro ganti baju dinas, sandal jepit saja cuma kepakai 1. Duh, lancar-lancarlah ya, ucap Pasana yang kemudian mengambil alih daim dari embanan sang istri. Mama bantu Mbak Sofia jalan-jalan, biar kala cari makan apa minum, takutnya Mbak Sofia mau. Ucapnya. Sofia langsung tersipu walau proses persalinan yang ia jalani sungguh membuatnya merasakan sensasi sakit luar biasa. Namun, hadirnya orang-orang yang begitu peduli kepadanya membuatnya makin bersemangat untuk segera melewati semuanya. Sofia ingin segera melahirkan anak-anaknya dalam keadaan sehat walafiat. Mas, aku mau teh hangat yang enggak terlalu manis, pinta Sofia. Sudah, cepat sana cari ke kantin. Sergah Pasana. Kalandra pergi ke kantin, membeli apa yang bisa Sofia makan karena biar bagaimanapun, Sofia belum sempat makan. Namun sebelum memesan makanan, Kalandra kembali dengan membawa teh pesanan Sofia. Mau makannya apa? Tawar Kalandra. Sudah makan apa saja, biar punya banyak tenaga. Tegur Pasana yang sadar, putranya sudah kacau sebelum Sofia menjalani persalinan. Setelah menyimak, Kalandra langsung buru-buru lari kembali ke kantin, dan kali ini mencari makan untuk sang istri. Seheboh ini, spesial banget. Lain pas aku lahiran Daim dan pas itu masih di warung, jualan sambil nahan kontraksi. Diantar ke puskesmas pun sama orang pasar karena Mas David masih kerja dan belum bisa ditinggal. Atau memang Mas David enggak niat temenin. Dulu kan Mas David satu padepokan sama Dajjal.
Batin Sofia benar-benar terharu karena sana-sini sibuk memberinya perhatian. Aku baik-baik saja. Jangan ditangisi gini, lirih Sofia sambil mengelus penuh sayang kedua sisi wajah Kalandra yang ada persis di atas wajahnya. Kedua tangan Sofia yang sudah gemetaran, susah payah melakukan itu karena menahan proses pembukaan menuju persalinan saja sudah sangat luar biasa. Kini, Kalandra malah menangisinya. Pria itu merasa sangat bersalah, dan takut juga kalau harus membiarkan Sofia malah menjalani sesar. Bagi Kalandra, semuanya terlalu berisiko. Enggak. Aku enggak akan sesar atau operasi lainnya. Aku beneran mau lahiran normal. Ini saja sudah pembukaan 8. Beneran bentar lagi. Yakin Sofia yang sesekali sudah berusaha mengatur napas dan tampak hendak melakukan dorongan untuk persalinan anaknya menuju jalan lahir. Cuma Kalandra yang malah melau nangis-nangis merasa sangat bersalah, gara-gara istrinya mau lahiran, ucap Dr. Andri masuk ke ruang persalinan yang sudah disertai seorang bidan sekaligus 2 orang perawat dari kliniknya. Ibu Kalsum dan Pasana yang menyaksikan dari depan pintu, hanya mampu menatap sendu keadaan sang putra yang begitu mengkhawatirkan Sofia. Mungkin karena selain trauma kepada keadaan Bilqis, kini pun menjadi pengalaman seorang Kalandra menemani seorang wanita menjalani persalinan. Enggak sampai 10 menit lagi, si kembar lahir, Mas. Istrimu beneran sehat? Dia siap lahiran, jangan ditangisi gitu. Banyakin doa saja, semuanya pun bantu doa. Pasana agak berseru, sengaja meyakinkan sang putra. Sudah, banyakin doa. Jangan sedih-sedih gitu. Nanti yang ada istrimu jadi bingung. Kenyataan Kalandra yang begitu menyayangi Sofia, yaitu Sofia mau melahirkan saja sampai ditangisi, membuat sekelas David yang sudah ada di sana dan tengah sambil membantu menjaga Daim, otomatis merasa sangat tertampar. Kalandra tak hanya sangat sayang kepada Daim. Karena kepada Sofia, Kalandra benar-benar tulus. Sangat langka ada suami menangis sampai lemas karena tak tega melepas sang istri menjalani proses persalinan. Widi, ucap Pak Haji sampai duduk di sebelah Widi yang tengah khusyuk berdoa untuk kelancaran persalinan Sofia. Pak Haji tak segan duduk di bangku tunggu persis sebelah Widi duduk. Mereka nyaris tak berjarak. Mbah, berhenti panggil Dakdek, Widi. Widi mengomel walau ia melakukannya dengan suara lirih mengingat suasana di sana kurang cocok untuk marah-marah, bahkan wala aki-aki yang terus memepetnya itu salah. Bantu doa. Kesal Widi sambil memelotot kepada Pak Haji. Pak Haji langsung kicep, takut Widi benar-benar marah kepadanya, dan tak mau lagi ia dekati. Karenanya, ia sengaja menengadahkan kedua tangannya kemudian memulai doa. Di dalam sana, terdengar bidan maupun Dr. Andri yang silih berganti memberi Sofia maupun Kalandra instruksi. Yang bertanda, persalinan sungguh akab dimulai. Sofia menatap intens kedua mata sang suami penuh keyakinan. Ayo, Mas. Kita bisa, enggak ada 5 menit. Pasti sudah keluar semua. Yakinnya yang sudah tidak bisa menahan untuk tidak mengejan. Kedua tangannya sudah mencengkeram di sekitar kedua mata kaki. Ia sudah langsung menjalani proses persalinan anak pertama dan entah yang mana dulu yang keluar. Anak perempuan yang sampai sekarang paling aktif bahkan barbar, atau anak laki-laki yang pembawaannya tenang mirip Pasana. Suara proses persalinan yang terdengar keramat di tengah keheningan suasana malam di sekitar sana, membuat sekelas Pak Haji takjub.
Des Sofia hebat banget, ya. Cepat banget itu bayinya sudah keluar pada nangis. Ya makanya Mbah, bantu doa. Enggak ada yang bisa menandingi kekuatan doa, Liri Widi tetap melanjutkan kehusyuan doanya. Ya Allah, ini aku mimpi apa, duduk bersanding dengan Dewi di gini. Tinggal panggil penghulu ini kan, batin Pak Haji mendadak kegirangan. Tak kalah girang, Ibu Kalsum yang masih berdiri di depan ruang bersalin sampai memeluk sang suami sangat erat. Kedua cucu mereka sudah keluar semua tak sampai menunggu lebih dari 5 menit. Alhamdulillah, Pak. Lancar. Ucap Ibu Kalsum tak hentinya bersyukur. Di sebelah Ibu Kalsum, David yang sampai berhasil menidurkan Daim dalam dekapannya, memandangi wajah pria itu sambil mengurai senyum. Selamat ya, Mas. Mulai sekarang, Mas sudah resmi jadi kakak. Mas pasti akan jadi kakak terbaik. Batinnya. Di dalam ruang persalinan, kebahagiaan Sofia dan Kalandra tumpah ruah. Apalagi ketika bayi pertama yang Sofia lahirkan dan itu perempuan, Dokter Andri bawa ke mereka, disusul juga bayi laki-laki oleh perawat yang membantu. Kedua bayi itu hanya terpaut 55 detik. Ketahuan sudah kenapa simbahnya dominan enggak mau diam. Ya karena dia memang yang jadi kakak. Mau melindungi adik-adiknya ya, Mbak, ucap Dokter Andri dan langsung menambah kebahagiaan Sofia maupun Kalandra. Keduanya tertawa lemah sambil berlinang air mata. Walau belum puas memandangi kedua anak mereka dan rupanya merupakan perpaduan mereka, Kalandra dan Sofia membiarkan kedua anak kembarnya dibersihkan lebih dulu. Sudah, ya. Jangan sedih lagi, lirik Sofia dan Kalandra yang langsung tersenyum haru, juga mengangguk-angguk. Kalandra langsung membenamkan wajahnya di sebelah kepalanya.